Perkenalkan, saya Novan Krisnawade. Di sini saya akan mereview kembali terkait materi yang telah dipresentasikan kemarin, yaitu tentang perkembangan dewasa muda. Perkembangan dewasa muda ini merupakan transisi dari remaja menuju dewasa. Pada tahap ini, individu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dari dirinya sendiri serta lingkungan di sekitarnya. Menurut Santrop, masa dewasa muda pada manusia itu berada tentang usia dari 20 tahun sampai 40 tahun. Dan pada masa ini seorang mulai mandiri dalam aspek ekonomi, sosial maupun psikologis. Dewasa muda memiliki beberapa karakter, yaitu tingkat kemandirian yang lebih tinggi, mulai dari mengambil keputusan penting, identitas diri, dan mengembangkan identitas diri dan tujuan hidupnya. Jadi ada 3 tingkat, ada beberapa karakteristik dari perkembangan dewasa muda ini. Itu yang pertama, tingkat kemandirian lebih tinggi, mulai dari mengambil keputusan penting dalam kehidupan, bertanggung jawab atas pilihan yang dibuat, serta mengembangkan identitas dan tujuan hidupnya. Pengalaman, keberhasilan maupun kegagalan menjadi sarana pembelajaran untuk mencapai kematangan. Jadi di sini dia belajar dari kekalahan untuk menuju kesuksesan. Nah, sebaliknya itu jika dia menuju sukses tetapi di jalannya itu mengalami kegagalan, nah itu akan menjadi motivasinya, dan dia tidak akan pernah menyerah begitu. Lanjut, itu dalam aspek fisik, masa dewasa muda merupakan periode ketika kondisi tubuh berada pada aspek tingkat yang optimal. Individu memiliki daya tahan tubuh yang baik, energi yang tinggi, dan produktivitas yang maksimal sehingga mampu melakukan berbagai aktivitas secara aktif dan kreatif. Oleh karena itu, menjaga pola hidup sehat juga menjadi hal yang sangat penting untuk pada masa ini. Nah, jadi perkembangan intelektual pada masa dewasa muda ini ditandai dengan kemampuan berpikir yang semakin matang. Menurut Piaget, itu individu pada tahap ini berada dalam tahap operasional formal sehingga mampu berpikir abstrak, logis, dan rasional. Mereka juga mampu menganalisis masalah yang kompleks serta mengambil keputusan dengan lebih baik. Nah, jadi di sini menurut Piaget ini, di mana contohnya saya ambil ketika kita memiliki tugas dari kampus. Nah, di sini kita berpikir secara logis, secara abstrak, rasional itu di mana ketika kita belajar, ketika kita ada tugas dari kampus dan ketika kita menundanya, itu pasti ada ada akibatnya lah intinya. Yang pada intinya ketika kita ada tugas dari kampus itu kita bisa berpikir bahwa ketika saya bekerja memang itu pasti nilainya bagus. Jadi dia tidak menunda tugas, bisa mampu berpikir kalau kita berbuat pasti ada akibatnya. Lanjut, dalam pendidikan dan karir, banyak dewasa muda yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi sekaligus mulai mengembangkan karir. Pendidikan dan pengalaman kerja menjadi modal penting untuk meningkatkan kemampuan
keterampilan untuk mencapai kesuksesan di masa depan nanti. Pada aspek sosial, dewasa muda mulai menjalin hubungan yang lebih serius, mempersiapkan kehidupan berkeluarga dan memperluas hubungan sosial dalam masyarakat. Mereka belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitarnya dan berbagai hal-hal baru, baik sebagai pasangan dan sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat. Selain itu, dewasa memiliki tanggung jawab lebih besar dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Mereka dituntut untuk menjaga peran secara bertanggung jawab dan partisipasi dalam kegiatan sosial, serta menjadi contoh yang baik bagi generasi berikutnya. Jadi, saya mengambil kesimpulan di sini bahwa generasi muda ini, generasi dewasa muda ini merupakan generasi merupakan peralihan di mana dari masa remaja menuju dewasa. Rentan usia dewasa muda ini dari 20 tahun sampai 40 tahun. Ciri-cirinya itu bisa mengambil keputusan sendiri, memiliki rasa tanggung jawab yang lebih besar, bisa menentukan masa depannya seperti apa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sebelumnya saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.